Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Jesli Angelika, NPM 2142319 dari kelas BUMJ, Universitas Internasional Batam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menghindari pertikaian merupakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan juga sebagai golongan jika di Indonesia itu merupakan miniatur kehidupan dengan keanekaragaman yang menjemuk. Berbagai perbedaan yang ada merupakan kekayaan karunia dari Sang Yang Maha Kuasa. Namun dengan keragaman itu sendiri tak bisa dipungkiri pasti rentan terjadi konflik. Untuk itu, kita sebagai saudara berbangsa dan setanah air hendak ikut menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga kerukunan antar sesama kerukunan umat beragama, yaitu berhubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan prinsip saling pengertian, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Nah, dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat antar umat beragama dan rukun. Istilah lainnya ialah tri kerukunan, kemajemukan berbangsa Indonesia dan terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama, membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat damai. Kesamaan konflik terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di bumi ini dengan wilayah yang luas menciptakan keragaman suku dan etnis manusia. Berkembang di setiap suku-suku di Indonesia, cara membangun kerukunan umat beragama, satu, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Dua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun. Dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Tiga, menciptakan suasana kehidupan beragama kondusif dalam rangka menetapkan pendalaman dan menghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan kehidupan inter dan antar umat beragama. Empat, melakukan eksplorasi secara luas tentang penting nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang berfungsi dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melakukan prinsip-prinsip berpolitik dan interaksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Lalu ada melakukan pengamatan dalam nilai-nilai spiritual yang implementasi bagi masyarakat yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, strategi memantapkan kerukunan hidup umat beragama, satu, cara pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan juga pembina non formal, yakni tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, merupakan komponen yang sangat penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan juga dan diinstal sosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu dengan demikian diharapkan tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat akibat adanya kurang informasi atau pengertian di antara sesama umat beragama. Hanya perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. Kita juga perlu toleransi beragama atau reaksi beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan
pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka. Nah, menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing diyakini tanpa ada yang mengganggu atau melaksanakan, baik dari orang lain maupun toleransi dalam beragama. Nah, toleransi dalam beragama ini memiliki arti sikap lapang dada, sikap seseorang untuk menghormati dan biarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama mereka masing-masing, yakni tanpa adanya mengganggu atau mengembangkan raksa baik dari orang lain maupun keluarganya. Sekalipun adapun kita dengan agama pengertian toleransi beragama, ada garansi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia, berhubungan dengan hubungan dengan Tuhan yang diyakini toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berdasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab penuh agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah atau ritual dengan sistem dan cara tersembunyinya hal yang bisa kita lakukan untuk bertoleransi atau menghormati agama orang lain itu, seperti tidak mencela agama orang lain, satu untuk menciptakan kedamaian, tidak saling mengganggu dan tidak saling mengejek, bersatu untuk menciptakan kedamaian batin, saling menghormati orang lain yang sedang beribadah. Lalu kalau dengan pemerintah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mereka hari besar keagamaan yang ditetapkan pemerintah, saling menghormati keputusan pemerintah dalam keagamaan serta ikut mendukung peraturan pemerintah dalam hal keagamaan, tunduk dan patuh terhadap peraturan keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, umat beragama bekerja sama dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu ada beberapa contoh, contohnya seperti konsepnya di dalam kehidupan masyarakat. Tak jarang kita ketemu orang yang berbeda agama dan pandangan lain, tapi perbedaan agama bukan menjadi sebuah alasan untuk kita untuk terpecah belah. Jadi mari kita tanamkan diri kita sendiri untuk saling hidup bertoleransi dan juga menghormati agama orang lain dan menghindari kritik dan saran secara sehat, secara baik. Nah, jadi itu dia, sekian dari penjelasan video saya tentang toleransi dan juga menjaga kerukunan. Maaf jika ada kesalahan kata dan juga terima kasih. Namo Buddhaya.